Oke, ada yang, terkejut nih gue ya, bahwa ya namanya fanatisme ya, ada-ada aja perilakunya gitu ya. Tetapi yang harus dicermati di sini adalah ketika ada, ketika kita menyukai suatu hal, ada ekspresi bermacam-macam. Dari sampai mengoleksinya, ada sampai bahkan berhayal, eee, bahkan mungkin juga malah amit-amitnya ke suatu hal yang negatif gitu, kayak gitu ya. Ada juga malahan waktu itu John Lennon. John Lennon itu dibunuh oleh penggemarnya sendiri karena merasa kalau dia sudah mati, eee, berarti dia memiliki John Lennon seutuhnya, kayak gitu. Nah, itulah macam-macam ini ya, macam-macam, cara berekspresi ketika kita menyukai suatu hal, dan tentu segala hal itu harus diekspresikan secara positif. Karena dari diri manusia itu ya ada positif ada negatifnya, apapun itu, apapun ya, termasuk ekspresi dalam menyukai suatu hal. Dan yang paling paling selalu mengernyitkan dahi gue itu adalah ketika jadi pendukungnya para K-pop gitu ya. Yang bagaimana mereka itu seolah-olah jadi ada yang pengen jadi istrinya lah, seolah-olah dia, idola K-popnya itu suaminya lah, dan juga bahkan ada yang ngehayal dia itu mantunya lah, kayak gitu dan segala macam. Ya, itulah berbagai macam ekspresi dari, eee, kalau menyukai suatu hal. Begitu juga ketika misalkan ada dengan, Dewa 19 ya. Ya gue itu penggemar Dewa 19 sejak tahun 2002. Ketika gue mengkritik justru ada Baladewa lain yang menyerang, seolah-olah omongan Dani selalu benar. Ya itu kan sikap fanatisme ya, kayak gitu. Jadi memang penggemar, fans dan lain sebagainya macamnya itu banyak banget cara mereka untuk meluapkan kesukaan mereka. Dan gue pun heran kenapa sesama, jangankan antar pendukung, antar idola, antar fans, sesama fans aja mereka bisa berantem cuma berbeda paham gitu kan. Yang terbaru pada waktu misalkan Toel, ya memang pada waktu itu gue termasuk yang katakanlah bertanya-tanya kenapa Toel demikian pada waktu mengkritik timnas Indonesia. Tetapi ketika dicari alasannya ya memang masuk akal juga kayak gitu. Dan ya tetapi memang namanya manusia ya, ada juga yang bagaimana dia nggak kepikiran bakal sampai situ. Ya supporter sepak bola misalkan udah tahu emang tukang lempar-lempar air, tapi justru Toel nggak memperkirakan bakal seperti itu juga sambutan fansnya. Kayak gitu. Begitu juga dengan Leslar. Okay. Leslar ini sampai saat ini gue puji solid mereka, gue puji bagaimana mereka itu katakanlah melindungi ya apa yang mereka idolakan. Dan ini Leslar ini uniknya gue berkali-kali bilang bahwa eh, sebelum Lesti dan Bilar menikah mereka sudah ada. Nah itu kan solid udah terbentuk sebelum katakanlah takdir memutuskan apakah mereka menikah atau tidak. Kebayang kalau waktu itu amit-amitnya Lesti dan Bilar nggak jadi menikah kan kayak gitu ya. Pada waktu itu ketika Lesti misalkan sebelum menikah waktu dengan yang sebelumnya ya memang nggak ada fanbase-nya, tapi ini langsung ada fanbase-nya berapa hari mereka sudah ketemu atau beberapa waktu setelah mereka ketemu, Lesti dan Bilar itu ketemu langsung ada fanbase-nya, langsung bergulung di mana-mana Leslar Leslar dan Leslar. Dan sampai detik ini gue salutnya kepada Leslar itu adalah bagaimana mereka mengapresiasi hal-hal positif yang tentu saja tidak mencelakai idola mereka yaitu Lesti dan juga Rizky Bilar. Dan gue karena tingginya gue terhadap solidnya mereka, berkali-kali gue apresiasi juga terhadap konten gue, dan bahkan ada yang merela subscribe demi Leslar. Berkali-kali juga ada yang komen dari Abu Dhabi, dari Uni Emirat Arab. For your information, buat kalian Leslar yang ada di Abu Dhabi dan di Uni Emirat Arab lah, gue juga pecinta Timur Tengah ya. Gue konsen di Timur Tengah pada waktu kuliah gue. Jadi salam kenal untuk kalian yang berada jauh datang dari Uni Emirat Arab dan dari Abu Dhabi tentunya salah satunya. Juga bahkan mungkin di beberapa negara bagian lainnya. Dan melalui video ini gue bilang, suatu hari gue pengen ke sana. Suatu hari gue bahkan pengen tinggal di sana, di Uni Emirat Arab di sana. Gitu. Ya, Leslar ini ada hak istimewa dari gue. Hak istimewa ketika gue
dalam konten-konten gue. Karena mereka begitu apresiasi penuh terhadap apa yang gue berikan kepada mereka. Sebetulnya gue memang berbicara apa adanya dan gue objektif ya. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Tetapi Leslar ini mereka ada yang ngasih masukan juga, ada yang nambahin informasi juga, ada yang ngasih katakanlah wejangan-wejangan ke gue lah. Dan itu memang gue butuhin dalam kelangsungan konten ini gitu. Makanya dan nanti di hari besok berarti ya, besok Sabtu malam jam 11 kita akan live. Mudah-mudahan Leslar juga pada datang, undangan khusus kepada Leslar. Nanti live jam 11 malam, kenapa jam 11 malam ya? Karena memang itu malam minggu ya. Dan biasanya kalau yang live itu biasanya suka banyak itu di malam hari. Ya kita begadang dikit lah. Ya mungkin bisa ngebantuin apa yang harus gue bahas, apa yang bisa gue bahas untuk kalian, Baladewa, Leslar, dan lain sebagainya macamnya. Ya ini katakanlah kita contohkan bagaimana kita menyukai mengekspresikan sesuatu yang memang itu menjadi kesenangan kita. Nggak perlu dengan ekstrim, tetapi cukup dengan dukungan terus-menerus. Ketika ada kesulitan, kita dukung. Ketika ada yang menjelekkan, ya bukan kita ikut menyerang, tetapi kita ikut membelanya dan menunjukkan bahwa idola kita tidak seperti itu. Jadi jangan lupa, idola kita juga manusia ya. Satu waktu mereka punya kesalahan, ya jangan kita bandingkan kesalahannya, tetapi berapa banyak kebaikan yang dia perbuat dibanding dengan kesalahannya. Itu sulit, oke sulit. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa kita juga pasti punya kesalahan. Nggak mungkin enggak, kan kayak gitu. Nah, dan uh, gue yang paling salutnya dari Lesti itu kan sebenarnya dari dia nggak perlu sensasi untuk dikenali. Kan kayak gitu ya. Jadi dibandingkan dengan selebritis yang lain, memang gue salutnya terhadap Lesti sebetulnya ya. Ya, adapun gue kadang-kadang menyinggung-nyinggung suku gue sendiri karena gue satu suku dengan Lesti. Karena memang itu bentuk kritikan gue. Bentuk kritikan yang katakanlah gue pengen ada suatu hal yang baru ya, nggak pengen ada hal-hal pemikiran yang tertutup gitu kan. Begitu juga dengan terhadap suku gue sendiri gitu kan ya. Jadi ketertutupan dari orang Sundanya itu ya ini yang harus diberi pencerahan dalam tanda kutip ya. Karena nggak baik juga kita terus-menerus berada dalam pemikiran yang tertutup. Termasuk juga ketika idola kita salah, kita benerin ya itu juga pemikiran yang tertutup. Dan itu nggak baik juga buat idola kitanya ke depan gitu kan. Jadi sebetulnya kita itu sebagai fans itu adalah kontrol untuk idola kita sendiri dan kita pun adalah kontrol untuk diri sendiri. Kayak gitu. Ya idola kita misalkan melakukan kesalahan ya kita rangkul, kita kasih tahu dan kita saling ingatkan satu sama lain dan jangan alergi juga untuk diingatkan. Ya gue harap Leslar itu seperti itu. Kenapa gue bilang cuma Leslar? Ya Baladewa itu gimana ya? Baladewa itu adalah bagian dari hidup gue, tetapi beberapa sikap dari mereka sih belum terlihat di dunia maya ya. Di dunia maya belum terlihat bagaimana kedewasaan mereka. Meskipun ada beberapa pasti ada. Tapi Leslar ini kan mereka saking banyaknya, jadi eh, ikut berkomen ke konten gue pun hal-hal yang positif. Beda lagi dengan katakanlah mereka ngaku oknum Baladewa, tetapi komentar mereka ke gue itu ya kayak gitulah ya. Jadi kita pun perlu filter sejauh mana kita membela idola kita pun perlu filter gimana kita mengingatkan idola kita ketika mereka sedang salah ya. Termasuk ketika Lesti misalkan berada di kasus sekarang, mudah-mudahan itu cuma berita selingan belaka, gue bilang. Ya siapapun itu pasti siapa sih yang gak sirik dengan popularitas dari Lesti kan kayak gitu. Bahkan ini beberapa yang gue salutnya itu ada ibu-ibu juga yang komen di YouTube gue ya, yang komen dan juga ngasih saran ke gue juga langsung, bahkan disampaikan untuk pada Lesti. Mudah-mudahan Lesti pun mendengar video yang gue sampaikan ini. Oke, segitu yang gue bisa sampaikan. Thanks for watching.